Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Aldiansah. Kali ini saya akan mengajar tentang kata. Nah, rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah makna kata, urutan kata, bentuk kata, singkatan, dan akronim. Yang pertama adalah makna kata. Makna kata secara bahasa makna kata adalah denotasi. Kadang-kadang makna itu selaras dengan arti dan kadang tidak selaras. Apabila makna sesuatu itu tidak sama dengan arti sesuatu itu, maka makna tersebut disebut makna laras atau explicit meaning. Apabila makna tidak selaras dengan arti, maka sesuatu disebut memiliki makna kandungan atau implied meaning atau makna lazim. Nah, dalam KPBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Jenis-jenis makna. Saya langsung berikan contoh di sini supaya Anda paham. Jenis-jenis makna. Contoh makna laras. Gara memukul sapi. Kalimat ini memiliki makna yang sama dengan artinya, yaitu sapi. Yang kedua, contoh makna kandungan. Gara memukul sapi. Kalimat tersebut tidak selaras dengan artinya, melainkan hanya kandungan tersebut. Yang ketiga, contoh makna lazim. Gara menarik sapi. Kalimat ini memiliki makna lazim karena gara menarik sapi sebenarnya dipegang adalah talinya. Yang kedua, urutan kata. Kata terdiri atas sebuah morfem dasar yang disebut kata tunggal seperti baja, lembu, kawin, kembali, rindu, penuh, dua. Gabungan morfem dasar dengan morfem terikat morfologis disebut dengan kata tersusun atau complex word. Morfem dasar yang berulang atau morfem dasar plus morfem terikat yang berulang dan gabungan dua buah morfem dasar. Karena itu, dalam bidang morfologi dibicarakan mengenai kata tunggal, kata tersusun, kata ulang, kata maju, dan sintaksis. Yang pertama, kata tunggal. Pada umumnya kata tunggal atau kata dasar dalam tulisan ini disebut morfem dasar atau kata tunggal. Bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata. Yang kedua, sintaksis atau ilmu tata kalimat membicarakan hubungan morfem, frase, klausa, satu cadangan, yang lain atau semacamnya sehingga membentuk suatu kata. Ketiga, kata bersusun. Kata bersusun ialah kata yang terdiri atas morfem dasar dengan morfem terikat atau terdiri atas morfem terikat dengan morfem terikat. Yang keempat, kata ulang. Menurut bentuknya, kata ulang digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, morfem dasar berulang seluruhnya, contohnya cita-cita, morfem dasar. Yang kedua, morfem dasar berulang sebagian, contohnya sesekali. Morfem dasar yang berulang berimbuhan atau kata bersusun berulang, seperti kebiru-biruan. Kata majemuk yang disebut dengan kata majemuk dalam BI menurut teori tata bahasa tradisional ialah gabungan dua buah morfem dasar atau lebih mengandung memberikan suatu pengertian baru. Yang ketiga, bentuk kata. Kata dasar umumnya dalam bentuk kata ada empat, yaitu kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Yang pertama, kata dasar. Umumnya kata dasar dalam bahasa Indonesia dan juga semua bahasa yang serumpun dengan bahasa Indonesia terjadi dari dua suku kata, misalnya rumah, lari, nasi, padi, pikul, jalan, tidur, dan sebagainya. Yang kedua, kata turunan. Perubahan pada kata turunan disebabkan karena adanya afiks atau imbuhan baik di awal, tengah,
maupun akhir. Yang ketiga, kata ulang. Kata ulang adalah kata dasar atau bentuk dasar yang mengalami perulangan baik maupun sebagian. Yang keempat, kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan beberapa kata dasar yang berbeda membentuk arti baru. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki struktur tetap, tidak dapat disisipi kata lain. Yang terakhir, singkatan atau akronim. Singkatan ialah bentuk istilah tulisan yang dipendekkan yang dimaksud untuk mempermudah menurut 3 cara yang berikut. Sudah saya tampilkan ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.